Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Rehan Pratiwi, Priti Puspita, Putri Ayu Vanessa, Pradita Amanda Putri, dan Putri Nur Azizah akan mempresentasikan hasil rancangan produk kami dari bahan pangan hewani, yaitu kerupuk duri bandeng. Latar belakang pembuatan kerupuk duri bandeng. Ikan bandeng adalah salah satu produk perikanan yang memiliki rasa enak dan gurih sehingga digemari oleh segala kalangan masyarakat. Selain itu, harganya yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. Ikan bandeng adalah salah satu ikan yang memiliki kadar protein yang tinggi dan rendah lemak. Namun, durinya tersebar di seluruh bagian dagingnya. Hal ini mendorong banyaknya pengolahan bandeng cabut duri. Pengolahan bandeng cabut duri tidak mengurangi atau menghilangkan nilai gizi yang terdapat pada bandeng mentah, karena dalam pengolahannya hanya menghilangkan duri yang terdapat pada daging ikan bandeng, agar lebih mudah dikonsumsi. Namun, pengolahan bandeng cabut duri ini belum diikuti oleh pengolahan limbah dari ikan bandeng, yaitu duri bandeng. Selama ini, duri bandeng dari hasil pengolahan bandeng cabut duri hanya sebagian besar dibuang dan sebagian kecil digunakan sebagai pakan ternak. Hal ini sangat disayangkan mengingat duri dan tulang bandeng mengandung kalsium yang tinggi yang penting bagi tubuh manusia. Dan pada dasarnya, duri dan tulang bandeng dapat dikonsumsi oleh manusia dengan syarat diolah dengan benar dan baik. Oleh karena itu, kelompok kami membuat sebuah inovasi, yaitu pembuatan kerupuk duri bandeng yang menjadikan tepung duri bandeng sebagai bahan substitusi pembuatan kerupuk. Kerupuk adalah salah satu makanan khas Indonesia yang terbuat dari bahan dasar tepung tapioka yang diberi bumbu. Pada dasarnya, pembuatan kerupuk duri bandeng ini menggunakan prinsip pembuatan kerupuk pada umumnya, yaitu pembuatan kerupuk dengan bahan dasar tepung tapioka yang diberi bumbu. Hanya saja ditambahkan tepung duri bandeng sebagai bahan substitusinya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis dari limbah duri bandeng dan juga dapat mengurangi pencemaran dari limbah pangan duri bandeng. Tujuan dari pembuatan produk kerupuk duri bandeng. Yang pertama adalah meningkatkan nilai ekonomis dari limbah ikan bandeng. Dengan mengolah limbah ikan bandeng yaitu duri bandeng menjadi produk yang lebih bermanfaat dan dapat dikonsumsi, ini secara otomatis akan meningkatkan nilai ekonomis dari limbah tersebut. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah pangan. Dengan kita mengolah duri bandeng menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis, kita turut berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah pangan, karena duri bandeng merupakan salah satu limbah pangan yang sampai saat ini masih kurang penanganannya. Yang ketiga, yaitu menciptakan inovasi pangan yang berbasis ramah lingkungan. Dalam pengolahan kerupuk duri bandeng ini, kita sepenuhnya menggunakan bahan pangan organik. Selain itu, dengan mengolah duri bandeng tadi, kita turut berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan terhadap limbah pangan. Sehingga dapat dikatakan inovasi ini merupakan salah satu inovasi yang berbasis ramah lingkungan. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk duri bandeng yaitu pertama, alat. Blender, panci, ayakan, pisau, wajan, spatula, mangkok, dan kompor. Bahan yang digunakan adalah duri bandeng, telur, air, tepung tapioka, tepung terigu, garam, merica, bawang putih, dan minyak goreng. Cara pembuatan kerupuk duri bandeng ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah pembuatan tepung duri bandengnya, yang kedua adalah pengolahan kerupuk duri bandengnya. Yang pertama, pembuatan tepung duri bandeng. Pertama-tama, tulang bandeng dibersihkan dan ditimbang, kemudian dipresto selama 2 jam, lalu ditimbang kembali beratnya. Selanjutnya, tulang bandeng digiling menggunakan chopper sampai tulang bandeng halus. Kemudian, tulang bandeng yang sudah halus dikeringkan dengan mesin pengering atau dry dryer. Kemudian lakukan penimbangan ulang.
Yang terakhir, tulang bandeng yang sudah dikeringkan kemudian dihaluskan kembali hingga menjadi tepung dan timbang berat tepung dari duri bandeng yang dihasilkan. Selanjutnya, tepung bandeng yang telah dihasilkan digunakan sebagai bahan substitusi dalam pembuatan kerupuk duri bandeng. Cara pembuatannya seperti yang ada pada diagram alir berikut. Kelebihan dari produk kerupuk duri bandeng. Yang pertama, merupakan produk pangan yang unik. Yang kedua, merupakan produk yang kreatif dan berpotensi menarik minat masyarakat. Yang ketiga, menerapkan prinsip ramah lingkungan, karena pada dasarnya, pengolahan duri bandeng menjadi kerupuk duri bandeng dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah pangan. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomis dari duri bandeng. Yang kelima, jangkauan produknya yang luas. Karena apa? Kerupuk merupakan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat umum di segala kalangan di Indonesia. Dan yang terakhir, merupakan produk pangan yang bergizi. Karena penambahan tepung duri bandeng dalam pembuatan kerupuk dapat meningkatkan nilai gizi dari kerupuk tersebut. Kekurangan dari produk kerupuk duri bandeng. Yang pertama, diperlukan formulasi perbandingan yang tepat agar dihasilkan cita rasa yang baik. Yang kedua, masyarakat belum terbiasa dengan adanya produk olahan dari duri bandeng. Yang ketiga, diperlukan edukasi lebih terkait produk tersebut agar tidak terjadi kontra ketika produk menjangkau masyarakat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai produk kerupuk duri bandeng. Kurang lebihnya mohon maaf, karena tiada yang membaik tanpa kesalahan yang diperbaiki. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.